Shalom adik-adik Orang Musa, apa kabar? Pasti semua sehat-sehat saja kan? Puji Tuhan, kita ketemu lagi di hari ini, hari Minggu 7 Maret 2021. Minggu pertama di bulan Maret. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu, juga adik-adik di Orang Musa. Sehat semua kan? Pastinya ya. Kita mau ibadah lagi hari ini, sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan persembahannya? Nanti bisa dititip ke papa mama, bisa melalui transfer atau langsung dibawa ke gereja juga boleh, diserahkan langsung ke gereja, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami dapat bertemu lagi di hari Minggu ini 7 Maret 2021. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Sebentar Tuhan, kami mau baca firman Tuhan, berkati kami untuk mengerti akan firman Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat melakukan isi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di musim pandemik ini kita harus banyak gerak badan, olahraga ya, supaya tetap sehat ya, walaupun di rumah saja. Nah, siapa yang tadi pagi udah olahraga? Nah, ada yang belum ya? Atau udah semua olahraga? Yang udah, yang belum olahraga, kita olahraga lagi yuk. Ikuti lagu berikut ini ya, oke?
gimana adik-adik? Sudah segar sekarang badannya? Pasti ya. Siapa yang tadi mengikuti lagunya dengan baik dan gerakannya tuh? Pasti langsung keringetan ya. Sekarang boleh duduk lagi yang baik. Lalu siapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Markus 14. Yo, Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Sudah ketemu? Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Oke, kita baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah dengan Alkitabnya dibaca, kita baca sama-sama. Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan adik-adik. Udah baca dengan baik ya. Nah, supaya lebih memahami lagi, kita simak dulu video yang berikut ini ya. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, bawa dia, bawa dia. Nah adik-adik, begitulah proses ditangkapnya Tuhan Yesus saat itu untuk mereka hakimi. Ngeri ya adik-adik ya, sedih ya jadi Tuhan Yesus ya. Dia punya 12 murid, tapi salah satu muridnya mengkhianatinya, yaitu yang bernama, betul, Yudas Iskariot. Ya, jadi Yudas itu menjualnya
bahkan menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Nah, parahnya lagi, murid-murid yang bersama dengan Yesus pada hari-hari sebelumnya yang menemani Yesus untuk memberitakan firman Tuhan dan berdoa waktu di Taman Getsemani, dia juga pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin mereka takut ya, adik-adik ya, jadi mereka kabur lari, melarikan diri. Akhirnya tinggal Yesus lah ditangkap. Nah, adik-adik tadi ada lihat kan, ada salah satu orang yang telinganya terputus. Ya, dalam situasi yang seperti itu saja, Tuhan Yesus itu masih mau membantu menyembuhkan telinga orang tersebut. Jadi telinganya sudah tersambung lagi. Kira-kira pesannya adalah seperti ini. Kalau kita di keadaan yang sedang sangat sulit atau kita sedang susah, kita sedang sedih, apakah kita bisa tetap berbuat baik? Nah, khususnya ke orang-orang yang sudah menyakiti kita, gitu ya. Apakah kita tetap bisa berbuat baik? Itu yang harus kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Kira-kira nih, adik-adik punya pengalaman nggak? Pernah diperlakukan orang tidak baik, boleh dengan teman atau siapa aja yang di sekitar adik-adik, yang mereka sudah melakukan kesalahan ke adik-adik, tapi adik-adik tetap mau membantunya dalam hal apapun. Gitu ya, dalam hal yang baik pastinya ya. Misalkan Kak Evi pernah dikhianati oleh teman Kak Evi, gitu ya. Kak Evi tahu dia yang melakukan gitu kan, tapi Kak Evi tetap mau membantunya di saat dia kesulitan, waktu itu dia butuh keuangan gitu ya. Kak Evi tetap mau bantunya. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kalau ngikutin hati kecil ya, kayak aduh saya nggak mau nolong dia deh, abis dia kemarin jelek-jelekin saya gitu kan ya. Tapi dengan berdoa, dengan minta hikmat Tuhan, kita mampu untuk mengampuni bahkan mau menolongnya. Saat dia dalam keadaan susah pun kita juga tolong. Nah, kira-kira adik-adik punya nggak pengalaman seperti itu? Ketika dijahatin orang, diperlakukan tidak enak, dikata-katain mungkin, ya diejek-ejek mungkin, tapi ketika orang itu membutuhkan bantuan, kita tetap mau menolongnya. Kalau ada, adik-adik ceritakan ya, coba diingat-ingat pengalamannya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau sudah pernah mengalaminya, berarti adik-adik sudah melakukan firman Tuhan. Yeay, itu bagus sekali. Dan pertahankan untuk tetap selalu menjadi anak yang baik. Oke, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk tetap mengasihi. Seberapapun buruknya orang memperlakukan kita. Kadang kita nggak mau mengeluarkan isi hati kita untuk saya tuh sebel sama kamu karena kamu begini-begini. Kadang seperti itu. Ya sudah, lupain aja, tenangkan hati, mau memaafkan, mau mengampuni, dan kita mengasihi kembali. Gitu ya adik-adik ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan untuk firman hari ini. Dan jangan lupa tadi pengalamannya ditulis ya di kertas, difotoin, lalu kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Boleh kakak Ivy, boleh juga kak Melda atau kak Sari. Oke, ditunggu hari ini ya. Sekarang kalau aktivitas tidak boleh lebih dari hari Minggu ya. Jadi kita beraktivitas di hari Minggu karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah minggu. Jadi bukan PR ya adik-adik ya, bukan tugas, tapi aktivitas harus dikerjakan. Oke, biar kita berbagi pengalaman. Oke adik-adik, jangan lupa persembahannya boleh dititip ke mama atau papa yang langsung ke gereja atau transfer ke nomor rekening yang tertera di video ini. Oke, kita berdoa, kita tutup dalam doa firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengajarkan kami untuk mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami belum sempurna Tuhan, masih banyak kesalahan yang kami perbuat. Kami belum dapat mengampuni orang lebih lagi Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang pemaaf, anak-anak yang tidak dendam, anak-anak yang mampu mengasihi seberapapun perlakuan orang yang kami terima Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus dalam hari-hari kehidupan kami ke depan. Berkati kami di tengah pandemik ini, berikan kami dan keluarga kami kesehatan. Jauhkan segala virus corona dari kehidupan kami ya Tuhan. Hilangkanlah virus corona ini Bapa di dalam nama-Mu Yesus. Berkatilah perekonomian keluarga kami, cukupkanlah kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan campur tangan atas kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Berkati adik-adik yang masih bersekolah online di rumah ataupun yang sedang ujian untuk tryout kelulusan SD. Tuhan berkati, ataupun yang sedang UTS, Tuhan berkati agar Tuhan berikan kepintaran sehingga mereka bisa menciptakan prestasi yang luar biasa dalam sekolah adik-adik saat ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dalam pekerjaan dan keseharian dan rumah tangga. Berkati papa mama, berikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Lakukan 3M ya. Kalau tidak perlu amat keluar, jangan keluar. Mencuci tangan, memakai masker ya, dan menjauhi kerumunan ya. Gak usah keluar-keluar lah, di rumah aja adik-adik ya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Dadah.